Puji Tuhan, Shalom teman-teman. Kita bertemu lagi pada hari ini di ibadah kita pada minggu ini. Kak percaya kabar kita baik-baik semua dan tentunya tetap dalam penyertaan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan singkat tentang firman Tuhan. Kak Maria mengambil tema pada pagi hari ini, siang hari ini, yaitu kuasa dari doa atau kekuatan dari doa. Sama-sama kita mau melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kita, di bangsa kita, bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Kita melihat banyak sekali bencana yang terjadi, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi melanda bangsa kita. Dan Kak Maria pada pagi hari ini ingin mengajak kita semua untuk kita semua memiliki hati yang selalu rindu untuk mendoakan sesama kita yang kesusahan. Sama-sama pada pagi hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh yang begitu luar biasa, yang pertama kali tercatat dalam Alkitab yang menaikkan doa syafaatnya. Kita sama-sama mau membuka dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-20. Kejadian 18 ayat yang ke-20, Kak Maria akan membacakannya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidaklah engkau mengakuinya karena ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya itu? Nah, kita baca sampai ayat yang ke-24 aja ya. Ayat yang selanjutnya kalian bisa baca sendiri di rumah. Nah, ini perikop dalam pembacaan kita pada siang hari ini, yaitu doa syafaat Abraham untuk Sodom ya. Kita mau sama-sama mengetahui bahwa doa itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Ya, doa adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kita sama-sama melihat di dalam Alkitab kita bahwa doa syafaat yang pertama kali dicatat dalam Alkitab adalah doa yang dinaikkan oleh Abraham yang kita baca tadi untuk kota Sodom. Jadi sebagai umat Tuhan kita juga harus belajar memiliki hati seperti Abraham, ya, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kasih yang lemah lembut, yang menaikkan doa syafaat bagi orang-orang yang sedang kesusahan, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sama seperti Abraham pada pagi hari ini yang kita sudah membaca kisahnya, yaitu Abraham tergerak ketika dia mendengar bahwa kota Sodom akan dihukum Tuhan karena dosa yang begitu banyak yang mereka lakukan dan bahkan sudah keterlaluan, ya kan? Karena sudah keterlaluan dan membuat Tuhan murka dan akan menghukumnya. Tapi kita melihat di sini ketika Abraham mendengar informasi itu, dia menaikkan doanya kepada Tuhan. Melalui Kejadian pasal 18 ini kita dapat sama-sama mempelajari tentang prinsip-prinsip penting dalam doa dan dalam doa syafaat, di mana kita juga akan mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita, dan kita mendapatkan kuasa atau kekuatan dari doa syafaat tersebut. Teman-teman, banyak pelayanan yang bisa kita ambil di gereja. Ya, contohnya worship leader, usher, penerima tamu, pemain musik. Nah, tapi contohnya seperti usher, penerima tamu, mungkin pada saat kita sekarang menjalani ibadah online, mungkin pelayanan itu maksudnya untuk sulit kita lakukan ya, karena dalam ibadah online kita nggak perlu usher ya untuk menyambut teman-teman, karena semuanya melakukan ibadah secara online. Seperti pada siang hari ini kalian di rumah, kakak dan teman-teman lainnya yang bertugas, kami ada di gereja dengan jumlah orang-orang yang terbatas karena untuk memenuhi protokol kesehatan dari pemerintah, protokol ibadah dari pemerintah. Dengan sebab itu mungkin pelayanan usher, pelayanan yang ada di gereja, mungkin pelayanan WL, pelayanan usher, mungkin itu dibatasi oleh tempat. Ya,
Pertama dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh waktu. Tapi kita mau sama-sama merenungkan pada pagi hari ini pelayanan doa syafaat. Ya, doa syafaat ini pelayanan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang tidak terbatas oleh keadaan, tapi dimanapun kita sama-sama boleh mengambil bagian untuk menjadi pendoa syafaat. Jadi pelayanan doa syafaat ini sangat luas ya, dimanapun kita berada kita dapat mengambil bagian. Kita dapat ketika kita mendengarkan peristiwa yang terjadi tentang bangsa kita atau orang-orang sekitar kita mengalami kesusahan, kita langsung boleh menaikkan setiap doa syafaat kita, seruan kita kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu doa syafaat ini adalah pelayanan yang tidak dibatasi oleh jarak, oleh waktu, tapi dimanapun kita dapat melakukannya. Ini adalah pelayanan yang sangat membangun hidup kita dan sesama kita. Jadi oleh sebab itu Kak Maria mau mengajak kita semua supaya kita boleh memiliki hati yang terbeban. Kita memiliki hati yang terbeban, kita memiliki hati yang selalu rindu menaikkan doa syafaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi pemerintah yang ada. Pada pagi hari ini kita melihat dari kisah dari Abraham ini. Ketika Abraham mendengar berita tentang Sodom, Abraham tahu dan dia tahu untuk bertindak dengan benar. Kita melihat di sini Abraham ketika dia menaikkan doa syafaatnya karena dia mendengar informasi seperti yang Kak Maria katakan tadi. Abraham mendengarkan informasi bahwa kota Sodom begitu jahat dan akan dihukum Tuhan. Ya, Abraham itu begitu dekat dengan Tuhan. Kalau kalian boleh baca di ayat-ayat sebelumnya ada dikatakan bahwa Tuhan tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Abraham karena sebegitu dekatnya hubungan Tuhan dengan Abraham. Jadi Tuhan memberitahukan Abraham bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom yang sedemikian jahatnya. Nah, jadi Tuhan memberitahukan kepada Abraham apa yang dilakukannya. Ketika Abraham mendengar perkataan Tuhan itu, Abraham langsung menaikkan permintaannya, permohonan doanya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kita melihat di zaman sekarang ini, zaman modern yang sekarang kita jalani, kita melihat bahwa banyak kita dengan mudah mendapatkan berbagai laporan berita dengan mudah ya, dari seluruh belahan dunia manapun kita dengan cepat bisa mendapatkan berita-berita yang cukup tepat dan cukup akurat. Lalu kita mengetahui bahwa nggak kebetulan kita dapat tahu tentang berita itu. Jadi semua yang kita dengar itu bukan suatu kebetulan belaka, tapi sama-sama kita mau merenungkan pada pagi hari ini ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengetahui berita tersebut, tentulah berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita diizinkan untuk mengetahui suatu berita, berarti Tuhan sebenarnya mau untuk kita melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, yaitu kita berdoa, menaikkan doa di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita mengetahui suatu berita, itu sebenarnya Tuhan telah mengizinkan hal itu untuk kita ketahui, dan kemudian kita harus bertindak. Sama seperti Abraham, ketika dia mengetahui, ketika Tuhan berkata kepada dia, ketika Tuhan memberi informasi kepada Abraham, Abraham tahu, dan dia tahu bertindak dengan benar. Dia tahu untuk bertindak. Jadi kita melihat di sini tindakan yang paling cepat yang bisa kita lakukan. Mungkin ketika kita mendengar berita yang mungkin tidak baik atau bencana atau apa yang kita dengar, mungkin nggak banyak yang kita lakukan pada saat itu, nggak banyak yang bisa kita berbuat, nggak banyak kita mungkin bisa membantu berupa materi. Itu mungkin pada saat itu mungkin keadaannya mungkin terbatas, tapi kita dapat melakukan satu hal yang penting dalam setiap kehidupan kita, yaitu kita dapat menaikkan doa. Kita dapat mendukung dalam doa kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat yang dicintai Tuhan, sebagai umat yang berkenan kepada Tuhan. Baik, marilah kita ketika kita mendengar suatu berita yang mungkin tidak baik, marilah kita memiliki respon hati yang selalu rindu untuk mendoakan, untuk menaikkan doa tersebut. Ya, kita mengerti bahwa doa itu biarlah kita memiliki sikap hidup supaya doa itu dengan mudah kita timbul dalam hati kita ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik, mungkin sesuatu yang tidak tidak inginkan terjadi. Maka oleh sebab itu biarlah doa dengan mudah timbul dalam setiap ke hati kita. Jadi kayak
seperti refleks ketika kita mendengar sesuatu yang nggak baik, yang mungkin nggak kita inginkan, atau seseorang kena musibah atau apa. Marilah dengan cepat dan tanggap kita bertindak, yaitu mendoakan mereka. Mungkin nggak banyak sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi biarlah kita dengan cepat kita mendoakan setiap mereka. Jadi ketika hari-hari ini kita mendengar tentang berita-berita yang menyedihkan terjadi di berbagai tempat, ya justru inilah kesempatan bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk bertindak, yaitu mulailah menaikkan setiap doa syafaat, menaikkan setiap kerinduan kita kepada Tuhan, setiap seruan hati kita kepada Tuhan. Jadi sama seperti Abraham yang dia begitu rindu, dia begitu dengan tulus hati dia menaikkan doanya di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan kalau ada 50 orang baik, ya ini Kak Maria kayak maksudnya contohkan ya, mungkin Abraham pada saat itu berkata, Tuhan kalau ada 50 orang yang mungkin berkenan masih baik dari antara mereka, apakah engkau masih mau memusnahkannya? Abraham dengan penuh keberanian dia berkata kepada Tuhan dengan demikian, karena kasih. Jadi kita melihat ketika Abraham menaikkan doanya kepada Tuhan, ketika dia memohon permintaannya kepada Tuhan, menyampaikan permintaannya kepada Tuhan dengan kasihnya kepada kota Sodom. Ya, meskipun pada saat itu mungkin nggak ada hubungan apa-apa Abraham dengan kota Sodom pada saat itu, meskipun Lot ada di sana waktu pada saat itu, tapi dia memikirkan semua penduduknya pada saat itu karena kasih yang dimiliki oleh Abraham. Jadi teman-teman, kita mau belajar pada pagi hari ini, ya doa syafaat bukanlah pelayanan yang dapat dilihat orang, ya, atau di dalam doa syafaat ketika kita berdoa, kita melayani melalui pelayanan doa syafaat itu kita akan menerima pujian. Tidak demikian, sama seperti Abraham. Ketika Abraham menaikkan doanya untuk Sodom, tidak ada satupun penduduk yang tahu pada saat itu. Bahkan Lot pun tidak mengetahui ketika Abraham berdoa untuk kota Sodom. Ya, jadi ketika kita mengambil pelayanan doa syafaat bukan berarti kita mencari pujian. Ya, kita mencari pujian dari orang-orang dan orang-orang tahu supaya kalau kita yang mendoakan mereka. Tidaklah demikian. Mari kita sama-sama memiliki hati seperti Abraham, ya, yang selalu rindu untuk menaikkan setiap doanya di hadapan Tuhan dikala dia mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang merupakan bencana bagi orang lain, tapi dia selalu rindu menaikkan doanya di hadapan Tuhan. Dia rindu berseru kepada Tuhan. Jadi dalam doa syafaat dibutuhkan ketekunan. Dalam doa syafaat dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan. Jadi kita melihat bahwa dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Alkitab mencatat bahwa Abraham menaikkan doa syafaatnya untuk kota Sodom sebanyak 6 kali. Ya, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan kalau ada 50 orang, Tuhan kalau ada 30 orang, Tuhan kalau ada 10 orang. Bahkan sampai sebegitunya karena kasihnya karena kepeduliannya terhadap kota Sodom. Abraham berani tawar-menawar dengan Tuhan, memberanikan diri. Bahkan dia mempertaruhkan hidupnya, ya, demi kota Sodom. Dia menaikkan doa sebanyak 6 kali. Jadi doa syafaat bukan dilakukan hanya 1 kali. Ya, kita berdoa terus selesai, enggak. Tapi biarlah doa syafaat selalu timbul dalam setiap hati kita. Setiap kita berdoa, kita boleh menaikkan doa untuk bangsa-bangsa, doa untuk orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak mendapat keadilan. Marilah sama-sama milikilah hati seperti Abraham. Jadi dalam doa syafaat ini membutuhkan ketekunan dan kesetiaan. Kita melihat juga bahwa keberhasilan doa syafaat tidak bisa diukur dari hasil akhir doanya. Seperti ketika kita melihat ketika Abraham berdoa untuk kota Sodom, terus kita baca ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan tetap memusnahkan kota Sodom. Berarti mungkin ada yang menilai berarti Abraham doanya nggak manjur dong, Abraham doanya nggak dijawab Tuhan. Tidak demikian. Doa syafaat keberhasilannya tidak dapat diukur dari hasil akhirnya, tapi dari prosesnya. Sama seperti Musa. Ya, kalau kita membaca kisah tentang Musa, bagaimana dia berdoa syafaat bagi bangsa Israel yang keras hati pada saat itu. Ya, dan juga pada akhirnya kita mendapati bahwa generasi pertama orang-orang yang didoakan Musa pada saat itu, yang Musa memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel, pada generasi pertama mereka tidak diizinkan Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Sama dengan ketika Abraham berdoa, orang Sodom pun tetap dimusnahkan. Apakah doa Musa dan Abraham sia-sia di hadapan Tuhan? Tidak. Ya, sekali lagi Kak Maria katakan bahwa doa mereka tidak
tidak sia-sia waktu yang mereka berikan untuk memikirkan kepentingan orang lain. Mereka mungkin pada saat itu berdoa, mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, tapi mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain yang mereka doakan. Mereka sudah rela berkorban untuk menaikkan doa mereka. Apakah itu semuanya sia-sia? Kak Maria mau katakan tidak sia-sia. Jadi doa syafaat tidak dinilai dari keberhasilannya, tidak dinilai dari hasil akhir doanya, tapi dari prosesnya. Justru melalui doa Abraham, melalui doa Musa, Tuhan memberikan banyak kesempatan, Tuhan memberikan kelonggaran waktu untuk orang-orang yang akan dihukum. Ya, jadi kita sama-sama boleh mengetahui kata syafaat dalam bahasa Inggris itu artinya penengah. Jadi pada saat itu Abraham menjadi penengah untuk kota Sodom, menjadi penengah antara Tuhan dengan kota Sodom. Musa ketika menaikkan doa syafaatnya, dia menjadi penengah. Musa menjadi penengah antara Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi dari kata syafaat dari bahasa Inggris itu artinya penengah, di mana seseorang ketika berdoa dia menjadi penengah antara Tuhan dan orang yang akan dihukum. Tapi kita melihat bahwa doa syafaat yang mereka naikkan tidak pernah sia-sia. Seperti yang Kak Maria katakan tadi, justru Tuhan memberikan kesempatan. Ya, Tuhan berkata kepada Musa jika Tuhan memberikan kelonggaran waktu. Ya, Tuhan berkata kalau Tuhan mendapati 10 kali bangsa Israel tetap menyakiti hati Tuhan, tetap memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan mereka. Ada kesempatan yang Tuhan berikan karena setiap doa dari Musa, karena doa dari Abraham. Ketika Abraham menawar dengan Tuhan, kalau ada 50 orang, kalau ada 40 orang, apakah Tuhan mau memusnahkannya? Itu ada waktu yang Tuhan berikan untuk orang-orang bertobat. Tapi kita melihat melalui kisah-kisah dari tokoh-tokoh Alkitab, kita melihat bahwa mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga Tuhan menghukum setiap mereka. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini marilah sama-sama kita belajar bahwa dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, jadi setiap doa syafaat yang dinaikkan orang benar pastilah besar kuasanya. Jadi setiap kita ketika kita mengambil pelayanan untuk menjadi para pendoa syafaat, ya pendoa syafaatnya Genji, ya kita selalu rindu untuk berdoa buat teman-teman kita yang mungkin sakit, teman-teman kita yang mungkin sedang mengalami penderitaan, atau negara-negara lain sedang mengalami penderitaan, terlebih lagi bangsa kita pada saat ini yang memerlukan bantuan doa. Ya, Kak Maria bukan berkata Indonesia sedang dihukum Tuhan. Enggak, Kak Maria tidak berkata demikian. Biarlah penghakiman hanya milik Tuhan, ya. Tapi marilah sama-sama kita memiliki kerinduan untuk berdoa untuk bangsa kita, supaya bangsa kita diselamatkan oleh Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesempatan untuk setiap kita boleh bertobat, untuk lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni setiap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bangsa kita. Mungkin juga kita melakukan kesalahan, mungkin kita selama kehidupan kita, selama pengiran kita kepada Tuhan, kita masih belum berkenan kepada Tuhan. Marilah tetap memiliki rasa rindu untuk berdoa bagi sesama kita. Mari kesampingkan kepentingan pribadi kita. Marilah sama-sama kita meluangkan waktu kita, mungkin 1 jam ketika kita berdoa. Marilah naikkan doamu untuk bangsa kita. Marilah naikkan doamu untuk setiap pemerintah yang Tuhan sudah percayakan memimpin bangsa kita. Di dalam Rasul Paulus pernah mengatakan dalam dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang 1 sampai yang 4, bahwa kita harus berdoa untuk pemerintah yang ada di bangsa kita, supaya Tuhan memakai setiap pemerintah yang ada di bangsa kita, supaya mereka memimpin bangsa kita dengan takut akan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan menolong bangsa kita. Puji Tuhan, marilah sama-sama pada pagi hari ini kita belajar melalui contoh yang sudah kita baca, yaitu Abraham yang selalu rindu menaikkan doa syafaatnya. Dia mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk mendoakan kota Sodom. Jadi marilah sama-sama kita mengambil bagian untuk kita menjadi para pendoa syafaat. Kita bisa melakukan dimanapun kita berada, di rumah, di kamar, di mobil. Pada saat kita mendengar berita yang mungkin kurang baik, kita langsung dapat berdoa dengan penuh kerinduan. Kita memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Biarlah anak-anak Genji, Kak percaya kita semua selalu memiliki kerinduan untuk berdoa bagi sesama kita. Jadilah pendoa syafaat yang berkenan kepada
kepada Tuhan. Biarlah setiap pelayanan kita, biarlah Tuhan yang melihat. Mungkin orang-orang nggak tahu kita berdoa untuk mereka, tapi Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kerinduan kita. Biarlah kasih Tuhan selalu terpancar dalam setiap kehidupan kita untuk lebih mementingkan orang lain. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa kerinduan kami di hadapan Tuhan, melihat situasi yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apa-apa, kami tidak dapat melakukan banyak hal, tapi satu yang dapat kami lakukan, kami menaikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami, Tuhan tolong bangsa kami, segala problema, segala apa yang terjadi di bangsa kami, bencana alam yang terjadi di bangsa kami, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong setiap korban-korban, Tuhan yang memelihara setiap kehidupan mereka, Tuhan yang mencukupi setiap mereka, Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap mereka. Ampuni setiap dosa-dosa kami, ampuni setiap dosa-dosa kami mewakili bangsa kami, mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami apabila seringkali kami mengecewakan hati Tuhan, seringkali kami menyakiti hati Tuhan, apa yang kami perbuat tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampuni setiap kami, pulihkan bangsa kami rindu Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang memberkati setiap pemerintahan yang ada, Presiden bersama dengan kabinet menterinya, beri mereka hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa kami ini, supaya ada keadilan dari bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih, kiranya Roh-Mu selalu ada bagi bangsa kami, memberikan kedamaian bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman ini termaterai dalam setiap hati kami dan kami dapat melakukannya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi para pendoa-pendoa syafaat-Mu Tuhan. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya, dan ketika kami menaikkan setiap doa kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap doa kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.